Setiap keputusan yang ia ambil selalu mempertimbangkan posisi rekan setim, ritme permainan, dan kebutuhan tim. Inilah yang membuat perkembangannya terasa lebih utuh dan matang, meski usianya masih sangat muda. Sementara itu, sepak bola modern seringkali menggoda pemain besar untuk menjadi Kemenangan Barcelona atas Elche terasa lebih dari sekedar 3 poin. Laga ini bagaikan sebuah tutorial terbuka, bukan hanya bagi Kylian Mbappe, tetapi juga untuk Real Madrid sendiri. Sebuah pertunjukan bagaimana sepak bola dimainkan dengan struktur, kecerdasan, dan kolektivitas yang matang. Barcelona tampil rapi sejak menit awal. Aliran bola cepat, pergerakan tanpa bola terukur, dan pressing yang terorganisir membuat Elche nyaris tak diberi ruang bernapas. Setiap serangan dibangun dengan kesabaran, namun selalu berakhir dengan ancaman nyata. Ini bukan permainan terburu-buru, melainkan kontrol penuh atas pertandingan. Yang paling menonjol adalah bagaimana Barcelona mematikan lawan tanpa harus bergantung pada satu nama. Gol demi gol lahir dari kerja tim, dari pemahaman ruang, timing, dan keberanian mengambil keputusan. Seolah Barcelona sedang menunjukkan bahwa sepak bola modern adalah soal sistem, bukan sekedar bintang. Bagi Mbappe, pertandingan ini terasa seperti pelajaran langsung tentang bagaimana sebuah tim besar bekerja ketika semua pemain bergerak dalam satu ide yang sama. Bukan hanya soal kecepatan dan individualitas, tetapi bagaimana kecerdasan kolektif bisa membuat permainan terlihat sederhana namun mematikan. Dan untuk Real Madrid, laga ini menjadi cermin. Barcelona menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu datang dari kekuatan fisik atau nama besar, melainkan dari identitas permainan yang jelas dan dijalankan dengan disiplin tinggi. Kemenangan atas Elche ini memang tercatat sebagai satu laga biasa di kalender, namun pesan yang ditinggalkannya jauh lebih besar. Sebuah tutorial sunyi tapi lantang. Barcelona menang sambil mengajarkan. Yamal benar-benar tampil seolah sedang memberikan tutorial langsung kepada Kylian Mbappe. Bukan dengan kata-kata, melainkan lewat cara ia bermain dan memahami permainan Barcelona. Di laga itu, Yamal menunjukkan bahwa talenta besar tak harus selalu tampil individual. Setiap sentuhan yang ia lakukan selalu terhubung dengan pergerakan rekan setim. Ia tahu kapan harus melepas bola, kapan harus menarik bek lawan, dan kapan harus menjadi pemicu serangan tanpa harus menyelesaikannya sendiri. Yamal tidak memaksakan diri menjadi pusat segalanya. Justru dengan itulah ia menjadi berbahaya. Barcelona tidak mengedepankan satu individu, melainkan ide. Pergerakan antar lini saling terhubung, ruang diciptakan secara kolektif, dan peluang lahir dari kerjasama. Yamal menjadi wajah dari filosofi itu, seorang pemain muda yang paham bahwa kemenangan besar lahir dari kebersamaan, bukan dari ego. Bagi Mbappe, ini seperti pelajaran sunyi, bahwa sepak bola di level tertinggi menuntut lebih dari sekedar kecepatan dan sorotan individu. Ia menuntut pemahaman tim, disiplin posisi, dan kepercayaan pada sistem. Dan lewat permainan Yamal, Barcelona seakan kembali menegaskan jati dirinya. Sepak bola organisasi, sepak bola tim, di mana individu bersinar justru karena mereka menyatu, bukan berdiri sendiri. Apa yang pernah dikatakan Zinedine Zidane kini terasa kembali terbukti kebenarannya, bahwa dalam sepak bola, kemenangan tim selalu berada di atas segalanya, lebih tinggi dari nama besar, lebih penting dari sorotan individu. Zidane sejak lama menegaskan bahwa sepak bola tidak dimenangkan oleh satu pemain saja, melainkan oleh tim yang bekerja sebagai satu kesatuan. Filosofi itu kini terlihat jelas di lapangan, dan Barcelona menjadi contoh nyatanya. Organisasi permainan, disiplin posisi, serta kerjasama antar pemain jauh lebih menentukan daripada aksi individual semata.
Dalam konteks ini, Lamine Yamal tampil sebagai cerminan filosofi tersebut. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah memahami bahwa menjadi hebat bukan berarti harus selalu menjadi pusat perhatian. Ia bermain untuk tim, bergerak untuk sistem, dan bersinar justru karena kebersamaan itu. Dan disinilah pelajaran penting bagi Kylian Mbappe. Betapapun besarnya talenta, sepak bola level tertinggi menuntut pemahaman kolektif. Mbappe harus belajar, dengan cara apapun, bahwa kekuatan sejati ada pada kerja sama tim. Sebuah nilai yang kini diperagakan Yamal dengan begitu alami. Kata-kata Zidane pun kembali menemukan relevansinya. Tim lebih besar dari individu, dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang memahami hal itu lebih dulu. Dalam sepak bola, tidak ada yang lebih besar dari tim. Kamu bisa memiliki pemain terbaik di dunia, tapi tanpa kerjasama, kamu tidak akan memenangkan apapun. Individu bisa menentukan momen, tapi hanya tim yang bisa memenangkan pertandingan. Itulah kebenaran sepak bola, ujar Zidane. Inilah alasan mengapa Lamine Yamal terlihat bisa berkembang lebih jauh di lapangan dibandingkan Kylian Mbappe. Bukan semata soal talenta, melainkan soal cara memahami sepak bola itu sendiri. Apa yang pernah ditegaskan Zinedine Zidane tentang kemenangan tim di atas segalanya, kini terasa sangat relevan. Yamal tumbuh dalam lingkungan yang menempatkan tim sebagai pusat segalanya. Ia belajar bahwa kemenangan tidak lahir dari satu aksi heroik, tetapi dari organisasi, kerjasama dan pengorbanan kecil yang dilakukan bersama-sama. Di lapangan, Yamal tidak bermain untuk sorotan, ia bermain untuk sistem. Setiap keputusan yang ia ambil selalu mempertimbangkan posisi rekan setim, ritme permainan, dan kebutuhan tim. Inilah yang membuat perkembangannya terasa lebih utuh dan matang, meski usianya masih sangat muda. Sementara itu, sepak bola modern seringkali menggoda pemain besar untuk menjadi pusat segalanya. Namun seperti yang ditunjukkan Zidane, talenta sebesar apapun akan mencapai batas jika tidak menyatu dengan tim. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument?